Hai, Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Barat. Saya Yosefina Selina. saya Yohanes Avendinus Bandung Saya Hendrik Musnium akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak Jo. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Kabar baik. Kalau Pak Hendrik gimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Saya senang sekali bertemu dengan Pak Jo dalam keadaan sehat. Hari ini Pak Jo ada rencana coaching dengan Ibu ya? Iya betul Pak. Begini Pak Jo, kehadiran saya hari ini saat ini justru mendukung pelaksanaan coaching dari Pak Jo bersama Ibu Nah, nanti saya akan menilai beberapa poin menggunakan instrumen. Lalu apakah Pak Jo sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Ibu? Ya, sudah. Baik. Nanti ada beberapa hal yang kita nilai Pak Jo pada saat kita akan melakukan coaching, yaitu bagaimana nanti Pak Jo melakukan coaching itu mengikuti alur cerita. Ya, kalau tidak Pak Jo sudah tahu ya. Ya Pak sudah tahu cerita di mana. T-nya itu Tujuan, sudah itu I-nya identifikasi, sudah T-nya rencanaasi, sudah itu T-nya tanggung jawab. Lalu yang berikut Pak Jo nanti kita juga menilai terkait dengan kompetensi yang Pak Jo kembangkan. Pertama tadi soal kemitraan dan juga proses berikutnya dan juga ketiga Memastikan kompetensi. Lalu selain itu kaitan dengan bagaimana nanti Pak Jo bisa melakukan kehadiran penuh ya, dalam coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif terus serta terkait dengan kompetensi. Lalu terakhir nanti bagaimana Pak Jo menghasilkan keterangan terbuka. Ya. Lalu dalam mendengarkan aktif ini ada istilahnya rasa. Rasa itu akhirnya bagaimana kita menerima pembicaraan dari Ibu Nah sebagai coaching. Lalu nanti merangkum, bisa merangkum jawaban dari Ibu Nah. Lalu S-nya itu bagian dari menghargai. Terakhir nanti bisa bertanya. Dalam pertemuan ini kira Pak Jo, apa kompetensi yang mau dikembangkan oleh Pak Jo dalam coaching ini? Baik Pak Hendrik, dalam pelaksanaan coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu lebih kepada bagaimana saya lebih kehadiran penuh dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan coaching, sehingga dengan kehadiran penuh ini bisa menunjang juga kompetensi lain yang saya bisa dengan berkomunikasi atau secara penuh dengan coaching, sehingga bisa memberikan pertanyaan yang pokok, sudah itu bisa berkomunikasi dengan aktif. Kira-kira menurut Pak Jo, kira-kira apa sih indikator bahwa seorang coach itu dikatakan bahwa atau seorang kita sebagai coach itu bahwa sudah melaksanakan hadiran penuh dalam melakukan coaching? Baik, terkait indikator bahwa coach itu sudah melaksanakan dengan hadiran penuh, di mana si coachnya itu sudah menemukan persoalannya itu bisa terjawab secara maksimal, artinya bisa memberdayakan coach di sana. Terima kasih Pak. Nanti kita mudah nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar Pak Jo ya, mudah-mudahan saja. Lalu nanti setelah kita melakukan coaching dan Pak Jo bersama Ibu Ona, nanti juga kita akan melakukan Pak Jo untuk bagaimana evaluasi dari refleksi Pak Jo setelah
penguatannya. Selamat pagi Bona. Selamat pagi Pak Jo. Apa kabar? Ya, sangat luar biasa baik. Baik Bona. Ya benar. Tadi kita sudah sepakat untuk kita hari ini bertemu. Kira-kira apa sih tujuan Ibu Ona bertemu dengan saya dan apa yang mau diskusikan? Itu saya mau berdiskusi berkaitan dengan siswa saya di dalam kelas itu. Kenapa minggu ini saya melihat mereka itu kasih tugas itu berpemanas untuk mengerjakan tugas. Kenapa Ibu Ona merasa bahwa pembicaraan kita hari ini bisa berpengaruh atau bisa membuat apa yang Ibu Ona alami bisa berubah, gitu, manfaatnya seperti apa dari yang kita diskusikan? Yang saya mau katakan hari ini bahwa siswa saya itu mereka itu punya minat untuk belajar, minat untuk mengerjakan tugas atau memberikan mereka tugas itu mereka mengerjakannya dengan antusias. Kira-kira apa kekuatan Ibu Ona yang membuat mereka itu punya semangat untuk belajar? Dalam hal ini mengerjakan tugas. Kekuatan saya untuk mengembalikan kekuatan saya di sini adalah bagaimana saya harus bisa mengembalikan motivasi belajar siswa tersebut dengan cara motivasi mereka motivasi mereka itu dengan cara apa? Saya melihat di kehidupan nyata bagi mereka bahwa nanti kalau kalian seperti ini mau jadi apa misalnya atau tidak, ya saya intinya bahwa di sini saya harus memberi motivasi bagi mereka supaya mereka itu punya semangat lagi untuk mengerjakan tugas. Apakah ada peluang nanti anak-anak itu bisa berubah ya? Ya, berkaitan dengan peluang belajar, saya rasa sih sebagai manusia pasti kita punya minat, kita ada minat, kita punya peluang untuk berubah ya, dan mungkin kita akan tetap di situ terus ya. Menurut saya ya, anak-anak punya peluang untuk berubah ya, karena mereka akan lebih baik lagi atau punya motivasi lagi untuk belajar. Apakah dalam proses itu Ibu mengalami hambatan begitu? Ya, berkaitan dengan hambatan ya, otomatis bagi saya itu pasti ada namanya hambatan karena di dalam kelas itu kita mempunyai siswa itu hampir 30-an ya, dan karena memiliki karakter masing-masing. Tetapi bagi saya sebagai guru ya, itu tidak menjadi hambatan ya. Bagaimana saya merubah metode belajar saya supaya metode yang saya pakai itu dicakupi oleh semua siswa yang ada di dalam kelas. Apakah Ibu ada rencana ke depan atau bagaimana Ibu merencanakan hal ini ke depannya? Cara saya ke depannya itu saya berbicara lagi ya, karena sebelum pembelajaran dimulai waktu itu kami ada buat kesepakatan kelas ya, yang dimana ada beberapa poin-poin di dalam kesepakatan kelas itu. Apabila terjadi ke depannya itu saya melihat kembali bahwa kesepakatan kelas kita ini seperti ini. Pada intinya bahwa di sini saya akan lebih menekankan kembali kesepakatan kelas bersama. Mungkin ada strategi lain yang Ibu lakukan? Oke, berkaitan dengan strategi lain yang akan saya lakukan itu saya memberi pendampingan khusus kepada mereka dan menanyakan kepada mereka di mana titik jenuhnya, misalnya kalau mereka mengalami malas belajar, malas mengerjakan tugas ya, saya harus mendampingi mereka secara khusus. Kira-kira kapan rencana ini dilakukan? Yang mau saya rencanakan ini bahwa minggu depan saya mulai mendampingi mereka, saya mulai bahwa proses minat siswa untuk belajar itu yang awalnya berapa persen ya, dalam pendampingan saya mau melihat ya, peningkatan kemauan belajar dari siswa tersebut. Kira-kira apa yang Ibu Ona dapat dari yang kita sudah diskusikan? Oke, ya, dari yang sudah kita diskusikan hari ini bahwa yang saya dapatkan bahwa siswa itu malas belajar
Pagi Pak. Pagi. Tadi saya sudah tadi Pak Jo sudah melaksanakan coaching dengan lancar Pak Jo. Tadi waktu bahwa Pak Jo sudah bagus melaksanakan coaching bersama Ibu Orang. Bagaimana? Iya ya. Saya rasa juga tadi kami sudah menjalankan sesuai tahapan dalam coaching itu yang mengikuti alur kita ya. Saya rasa tadi antara saya dengan coach tadi kami bisa berkomunikasi dengan baik dan apa yang menjadi permasalahan tadi kami juga si coach bisa menemukan solusi. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Jo tadi saat melaksanakan coaching itu? Baik, perasaan saya dari Pak Hendrik, ya saya merasa begitu aman dan nyaman dengan komunikasi dengan si coach dari si Bona. Mungkin pengaruh saya terlalu fokus atau saya di situ kadang penuh sekali dalam kegiatan coach ini dan juga saya sangat aktif untuk mendengarkan Ibu Bona tadi apa yang disampaikan Ibu Bona. Kompetensinya sudah bagus Pak. Kompetensinya kalian penuh tadi sudah mendengarkan aktif. Nah, Pak Jo, kira-kira apa yang Pak Jo lakukan tadi pada saat melakukan coaching? Apa saja yang Pak Jo lakukan? Oke, yang saya lakukan tadi dalam proses coaching itu ya saya mengikuti alur kita artinya di tujuannya tadi itu saya berbicara atau bertanya kepada coach itu kira-kira apa tujuannya sehingga ketika saya mengatakan tujuannya di identifikasi masalahnya tadi saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia itu bisa menyampaikan pikirannya. Setelah itu di rencana aksinya lalu saya tanya tadi sehingga si coach itu bisa menjabarkan apa yang menjadi konsepnya dan pada akhirnya tadi kami bisa menemukan tanggung jawab atau komitmen atau tidak lanjut yang dilakukan terhadap persoalan yang sangat mengikuti. Berarti kalau tadi sungguh-sungguh bagaimana mengeksplorasi dia punya pemahaman. Iya. Seperti itu Pak. Artinya saya prinsip dalam coaching tadi kita sudah tekan adalah kemitraan sampai yang terakhir itu dari memaksimalkan kompetensi. Kalau boleh ini saya bisa baca saya punya hasil observasi. Pertama, seperti yang saya sampaikan bahwa Pak Jo dalam coaching tadi sungguh-sungguh sudah menerapkan cerita bagaimana sudah mengajukan pertanyaan tentang tujuannya apa Ibu Ona lalu yang berikut bagaimana Pak Jo bisa memberikan pertanyaan yang bisa yang menjurus kepada mengidentifikasi lalu bagaimana Pak Jo bisa mempunyai pertanyaan mantik untuk memberikan rencana apa yang akan dibuat oleh tanggung jawab. Lalu yang berikut soal kompetensi dan saya amati bahwa Pak Jo sudah menanyakan sungguh-sungguh dalam coaching. Ternyata banyak Pak Jo sungguh luar biasa ya. Mendengar serius begitu. Lalu yang berikut kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang sungguh-sungguh bertumbuh kepada ini. Atau bagaimana? Apakah ini diterima atau bagaimana? Kalau saya rasa saya terima Pak. Tidak ada yang merasa membantu gitu dan terima kasih karena sudah bisa memberikan hal yang bisa memuaskan saya juga sebagai coach di sini. Lalu kalau saya menilai bahwa Pak Jo sudah ada kompetensi kehadiran penuh tadi yang tadi pada saat perobservasi dan tidak Pak Jo bilang bahwa nanti fokus Pak Jo betul-betul ke mana menunjukkan kehadiran penuh dalam coaching. Yang berikut mendengarkan dengan aktif. Saya pikir bahwa kedua kompetensi ini Pak Jo sudah jalankan dengan baik. Ya. Lalu